1 like dari kalian menentukan bonus editor bulan depan. And check this out. Film diawali dengan seseorang misterius yang sedang menyiapkan peralatan psikopatnya, dari mengasah kapak, mengambil rantai berkarat, sampai gergaji milik Pak Haji juga dibawanya. Tak lupa membuat sarapan agar lebih strong menghadapi kenyataan yang begitu perih. Singkat cerita, scene berpindah ke dalam sebuah bus pariwisata yang mengangkut ciwi-ciwi gemoy dan remaja-remaja mupeng hendak study tour. Terlihat gadis cantik dan menggairahkan bernama Dek Fei. Ia yang memiliki semangka ginuk-ginuk membuat para remaja Kang Colai tak bosan-bosan memandanginya. Daniel, gadis kurus yang sirik melihat Dek Fei selalu menjadi sorotan, pun mendatangi dan melabraknya. Namun Dek Fei yang gak kalah gede bacot pun membantah semua perkataan Daniel sampai Daniel pergi meninggalkannya. Di sisi lain terlihat pria paruh baya gabut sedang ngevlog pemandangan sekitar bernama Peter. Dan bus pengangkut remaja mupeng pun melintas sembari gadis-gadis seksual memamerkan durian montongnya. Karena Peter kentang, jadi hasil rekamannya terlihat ngeblur. Peter yang penasaran pun mampir ke warteg Pak Haji dan menanyakan kemana tujuan bus-bus yang melintasi daerah itu. Pak Haji dengan santuy memberitahu bahwa bus-bus bertujuan ke sebuah tempat bernama Camp Ceria. Seolah-olah Peter mengetahui sesuatu, ia membeli banyak sekali peluru shotgun, seperti menyiapkan diri untuk berperang. Singkat cerita, sampailah remaja-remaja gemoy di Camp Ceria. Pak Ade Budi, sang supir, dengan sedikit memaksa menyuruh siswa-siswi tersebut untuk segera turun dari bus. Lalu Pak Ade Budi langsung tancap gas. Setelah itu para murid dikumpulkan oleh ketua kelas mereka. Para murid dipersilahkan untuk menikmati keindahan sekitar sembari mengerjakan tugas. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok yang tentu saja didominasi oleh gadis-gadis semelehoy. Enak kali ya jadi siswa di sana. Dulu gue SMK isinya batangan semua, bangseng. Di sisi lain, Pak Ade Budi yang sedang tancap gas ternyata telah mempunyai janji sama dua didik pemandu karaoke. Meski dua ABG sedikit ngambek karena nunggu terlalu lama, akhirnya mereka terayu oleh bubuk tramadol yang dibawa si Budi. Tak sabar memuaskan batang kekarnya, si Budi langsung nongki di tempat yang sepi dan terjadilah skide papap bus bergoyang kencang. Namun sedang asik-asiknya mereka melepas rindu, tiba-tiba datanglah pria misterius yang mempunyai visi foya misi foya visi misi foya foya bosku. Enggak ding. Datanglah pria misterius yang akan menumpas kemaksiatan di muka bumi ini. Tak butuh waktu lama, kampak psikopat melayang dan memenggal kedua gadis cantik itu. Si Budi yang sedang menikmati bau terasi kenikmatan pun tersadar akan keganasan Pak D Kopet, dan alhasil mereka bertiga koit di tempat. Kembali ke siswa-siswi tadika mesra, Fei yang sedang memandangi keindahan kucing tiba-tiba dikagetkan dengan suara di balik jerami. Fei yang penasaran pun mengeceknya dan ternyata si gendut mupeng sedang memandangi keindahan tubuhnya. Fei juga merebut buku si gendut yang berisi sketsa-sketsa gadis-gadis seksui. Karena malu, si gendut langsung kabur meninggalkan Dek Fei. Di sisi lain terlihat dua remaja natskal lagi asik nyimeng, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Kang Ternak yang memergoki mereka. Dua remaja natskal pun dihukum membersihkan kandang ternak, sedangkan Kang Ternak merebut rokok Bob Marley sambil membaca majalah dewasa. Melihat Kang Ternak mulai ngefly, dua remaja natskal pun kabur meninggalkannya. Terlihat Kang Ternak yang lagi menghayal sedang memandangi foto mantan kekasihnya, hingga tiba-tiba Pak D Kopet mendatangi Kang Ternak. Namun karena efek udut Bob Marley, ia mengira bahwa Kang Kopet sebagai mantan kekasihnya. Saat Kang Ternak mencium rambutnya Kang Kopet, ia terheran-heran karena rambutnya yang kasar dan bau ketek. Dan biasalah, life is much too short to be taken for granted. Oh, you're much stronger than I remember. di lain tempat, Peter yang telah curiga akan ada pembantaian di Camp Ceria, ia mengunjungi polsek setempat. Peter bertemu dengan sheriff cantik nan gemoy bernama Dek Jupe. Peter mengingatkan untuk segera mengevakuasi anak-anak di Camp Ceria karena akan ada pembantaian hebat di sana. Mendengar hal itu, Dek Jupe cuman ketawa ketiwi karena Peter ngomong kayak orang lantur dan Dek Jupe mengusirnya.
Kembali ke camp ceria, terlihat si gendut sedang jalan-jalan sembari ngemil selai pisang kesukaannya. Tiba-tiba si gendut mendengar suara dedek-dedek gemes di balik semak-semak, yang ternyata si Pirang Unyu dan si Keriting Seksoy sedang asik pamer pentil di pinggir danau. Aduh. Ketika si gendut sedang asik menikmati keindahan dunia, tiba-tiba pohon besar tumbang menimpanya, yang tak lain adalah ulah Pak De Kopet. Ciwi-ciwi setengah telanjang pun kaget dan segera lari meninggalkan tempat itu. Di sisi lain terlihat dua sejoli yang telah beres-beres olahraga. Karena cewek pemandu karaoke perokok kelas berat dan kehabisan rokok, ia menyuruh kekasihnya untuk mencarikan rokok sebelum lanjut ronde kedua. Ya mau nggak mau cowok letoy ini pun mencarikannya. Namun sial, di tengah perjalanan ia dihampiri Pak De Kopet yang dari tadi mengintai mereka. Dan dengan mudah Pak De Kopet menghabisi cowok tersebut. Tentu saja teriakan si cowok terdengar oleh si Eneng. Si Eneng yang penasaran segera mencari sumber suara itu. Tiba-tiba si Kopet datang dan menekuk-nekuk tubuh si Eneng bagaikan meja belajar. Saat Pak De Kopet menaruh nampan di atasnya, malah jungkat-jungkit, nggak stabil. Pak De Kopet yang nggak suka gelai pun melempar si Eneng ke kayu hingga ya sudahlah. Singkat cerita, Sheriff Jupe yang sedang asik menelepon mantan tiba-tiba dikagetkan dengan suara aneh dari luar. Dengan penasaran, Dek Jupe memeriksanya, namun tidak terlihat siapapun di luar. Tiba-tiba Pak De Kopet berada tepat di depan Dek Jupe. Kalian gak usah heran kalau Pak De Kopet cepat pindah ke sana sini karena Pak De Kopet telah mewarisi jurus 1000 bayangan milik Naruto. Setelah Dek Jupe terlempar, ia langsung menembaki Pak De Kopet sampai terjatuh. Dek Jupe mendekat dan menembakinya lagi untuk memastikan ia telah membunuhnya. Dirasa sudah aman, Dek Jupe segera meminta bantuan. Tiba-tiba ya kalau si Kopet mati filmnya tamat dong. Si Kopet manusia mutan, masa iya seletoy itu. Dek Jupe pun ngerayap dengan kampak yang menancap di punggungnya. Dengan sisa-sisa tenaga, Dek Jupe melawan dengan alat-alat seadanya. Namun anehnya Pak De Kopet seperti terbakar saat Dek Jupe melempar suatu cairan di dalam gelas dan Pak De Kopet langsung kabur meninggalkannya. Di sisi lain, kalian ingat kan dengan gadis seksoy yang mandi di danau tadi? Mereka yang sedang asik ngobrol santuy tiba-tiba dihampiri si bro remaja mupeng yang mengajak segini papap dan berpesta ria bersama. Saat si bro sedang asik memamerkan si Joni kecil, tiba-tiba Pak De Kopet datang. Kedua gadis itu segera berlari meninggalkan tempat tersebut. Namun si bro yang masih tidak percaya dengan kedatangan Pak De Kopet hanya bisa plonga-plongo, tidak bisa berbuat apa-apa. Hasil ya modar buat mainan Pak De Kopet lah apalagi. Setelah menghabisi si bro, si Kopet menyusul dua gadis seksoy yang masuk ke dalam hutan. Dan sialnya si Keriting Seksoy terkena salah satu jebakan yang telah disiapkan Pak De Kopet. Si Pirang yang ketakutan pergi meninggalkannya. Pak De Kopet pun datang dan tak berlama-lama langsung menancapkan kapak ke muka gadis gemoy tersebut. Alhasil, keran air mengalir dengan deras. Aduh, ngeri. Kembali ke si Pirang, saking takutnya ia berlari secepat mungkin tanpa mengetahui arah dan tujuan. Hingga 1000 bayangan si Kopet tiba-tiba berada di depan si Pirang dan memukul wajahnya sampai aduh. Gitulah. Sayang sekali padahal si Pirang adalah bibit unggul yang perlu dilestarikan, tapi malah koit. What guys, welcome back into Megasia. Oke, kamu kenapa? Ngantuk kan kita. Kembali ke camp ceria, terlihat Pak De Peter telah berada di sana dan memberitahu siswa-siswi tadika mesra bahwa ada psikopat sadis yang akan menghabisi mereka. Lalu Pak De Peter menceritakan asal mula terciptanya Pak De psikopat mutan ini. Di zaman dulu ada seorang pria yang hidup di area camp ceria. Pria itu sangat pandai membuat pancake hingga keahliannya mendatangkan malapetaka buatnya. Datanglah seorang pria pemburu dolar yang ingin membeli resep pancake
pria tua tersebut. Merasa pancake resep keluarga dan harus menjaganya, pria itu menolak tawaran si pemburu dolar hingga pria tua dibunuh dengan cara dicelupkan ke panci berisi sirup pancake yang mendidih dan merebut resep secara paksa. Hingga akhirnya Pak Dikopet kembali bangkit dan bersumpah akan membunuh semua orang yang berada di wilayah kekuasaannya. Itulah informasi dari Pak De Peter, namun seperti biasa informasi Pak De Peter diabaikan dan tak dihiraukan sama sekali. Singkat waktu, malam pun tiba. Pak De Peter yang jengkel melihat kengayelan warga Ken ceria akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba terlihat Dek Jube yang sempoyongan meminta tolong. Di sisi lain, saat siswa-siswi tadika mesra sedang asik makan malam, tiba-tiba Pak Dikopet datang merusak suasana. Si Kopet pun melempar kampak ke arah siswi yang terbengong melihat kedatangannya. Semua dibantai tanpa pandang bulu. Singkat waktu, orang-orang yang tersisa kabur lewat pintu dapur, namun sialnya pintu itu terkunci. Cowok baik hati yang ingin jadi pahlawan kesiangan pun menahan pintu agar teman dan gadis incarannya bisa kabur dari tempat itu. Alhasil, cowok tersebut mati di tangan Pak Dikopet. Ingat kan siapa gadis yang selamat ini? Ya, Dek Fei, gadis pemilik durian montong di awal film yang jadi sorotan muda-mudi masa kini. Dek Fei dan teman gendutnya segera berlari sekencang-kencangnya dan sampailah mereka di sebuah peternakan dan bersiap-siap menghadapi Pak Dikopet dengan alat seadanya. Hingga Pak Peter datang dan menjelaskan bahwa kelemahan Pak Dikopet adalah sirup pancake. Awalnya si Fei dan temannya tidak percaya, lalu mengambil pemotong besi untuk melawan Pak Dikopet. Singkat waktu sampailah mereka di kediaman Pak Dikopet. Dek Fei dan temannya pun memasukinya. Tiba-tiba keluarlah si Kopet dari dalam kompor. Dengan rasa takut, si gendut berjenggot ini mengambil pemotong besi yang dibawa Dek Fei untuk menghabisinya. Namun sial sekali, alat itu tiba-tiba tidak berfungsi. Pak Dikopet pun merebut dan membuang alat tersebut. Dalam keputusasaan, si pria berjenggot mengingatkan Dek Fei untuk melawan dengan sirup pancake. Tiba-tiba Pak Dikopet melempar kapak dan mengenai Dek Fei. Saat hendak dieksekusi, syukurlah Pak De Peter datang membawa shotgun PUBG tanpa skinnya. Belum top up soalnya. Tak menunggu aba-aba, si Peter langsung menembakinya. Melihat Pak Dikopet terjatuh, mereka pun segera pergi. Tapi Pak Dikopet ternyata masih hidup. Si Peter yang panik kehabisan peluru pun mencoba adu cotos dengan si Kopet, yang tentu saja Peter bukan tandingannya. Dan Dek Fei dilempar ke dalam rumah. Tak sengaja Fei melihat satu kendi sirup pancake. Lalu Fei membuka bajunya dan siap-siap melawan si Kopet. Awas gagal fokus lur, tubuh Dek Fei yang gemoy terlihat jelas di sini. Akhirnya si Kopet mati dan meleleh. Dek Fei keluar dengan jalan santuy sembari melihatkan kemolekan tubuhnya. Terlihat Pak Dikopet akan meledak dan akhirnya si Kopet meninggoy dan terbakar bersama rumahnya. Singkat cerita, Fei and the gang selamat dan dijemput oleh seseorang. Mereka pun meninggalkan camp ceria berdarah dan film Lumberjack pun tamat.